sallallahu alaihi wasallam. Samaila Rusain Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Samaila Rusain Imam Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Al-Imam Al-Qutbah Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Al-Imam Habib Muhsin bin Ali Al-Indwan radhiyallahu anhu. Samaila Sayyidina Maulanā Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Maulanā Haidar bin Said Muhsin radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Maulanā Muhammad Al-Husain Al-Qadir radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Maulanā Abdul Samad Al-Falimbangi radhiyallahu anhu. Samaila Rusain Maulanā Ahmad Fahmi Zamzam radhiyallahu anhu. Wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li muallimina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallif wa nafa'ana wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan, dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam rangka kita berbuat taat dan ibadah kepada Allah, dan diberikan kesempatan kita untuk ikut memuliakan daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan berakhir, dan pada malam Jumat yang akan datang sudah masuk kepada bulan Dzulhijjah, juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Dzulqa'dah kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas
aktivitas ketaatan kita kepada Allah juga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu berbuat taat dan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga, para sahabat, para bikin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang ijtinabil ma'asi al-zahirah. Bab yang ketiga ini menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Ada 7 anggota yang ada di badan kita yang zahir. Kemarin itu kita membahas sudah yang pertama, yaitu tentang nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat anggota tubuh mata kemarin. Adapun mata, maka bahwasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia di dalam segala tempat yang kelam. Jadi fungsi mata kemarin itu pertama adalah supaya kita bisa terarah dalam kondisi yang kelam atau gelap sekalipun. Dengan adanya mata, maka kita terarah daripada langkah kaki kita. Sama ada di laut atau di darat, bisa di laut ataupun juga di darat, dan dapat engkau memintai tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu, dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah. Dengan mata yang kita diberikan oleh Allah padanya, maka kahwa kita melaksanakan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kenapa? Karena bisa melihat, sehingga hajat kita bisa terlaksana dengan adanya mata tersebut. Kemudian dengan mata atau nikmat mata ini juga kita bisa melihat yang indah-indah, sehingga kita bisa mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan adanya mata tersebut. Tidak hanya yang indah saja, tetapi juga yang ajib atau yang menakjubkan, sehingga kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena melihat nang takjub, yang membuat kita takjub, membuat kita kagum, yang ajib ini di dalam bumi dan di dalam langit. Kalau yang di dalam bumi kita tahu banyak, ya, banyak. Jadi tidak hanya tanah, tidak hanya bebatuan, tetapi juga berbagai macam hasil bumi. Maka itu adalah merupakan hal yang menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang ada di langit. Begitu pula yang ada di langit, sebagaimana kita bisa memandang walaupun jauh dari kita, tetapi kita bisa melihat keajaiban yang Allah ciptakan yang ada di langit. Tidak hanya matahari, tidak hanya bulan, tidak hanya bulan
dan bintang-bintang, tetapi juga daripada yang lain-lain planet yang ada di langit tersebut. Ini adalah merupakan tanda bahwa nikmat mata yang Allah berikan kepada kita untuk kita selalu mensyukurinya dengan adanya nikmat mata tersebut. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujud zat Allah Ta'ala. Dengan melihat keajaiban, dengan melihat yang indah yang Allah berikan, panca indera mata yang Allah beri kepada kita, ini menjadi wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sehingga dengan demikian pantas kalau kita selalu berusaha untuk sujud dan patuh serta menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wujud adanya Allah yang diciptakan oleh Allah tadi, baik di bumi maupun di langit, dan segala keindahan-keindahan dan keajaibannya dan segala sifatnya. Nah, sifat Allah yang maha khalik, yang maha pencipta. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Nah, kita ulangi sedikit ini. Apa 4 perkara yang kita dengan mata ini menjaganya? Jadi jangan sampai melihatnya jangan sampai melihatnya. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang helat atau asnabiyah, yang bukan muhrim melihat sudah sepandangan ini sudah cukup. Sepandangan itu sudah cukup, jangan berterusan melihatnya. Itu diantara yang dicontohkan melihat yang diharamkan, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Dengan syahwat, melihat yang anum-anum, jangan sampai melihatnya dengan syahwat. Sudah kayak itu bungasnya, rupawannya, cantiknya, sudah lawan nafsu tuh syahwat, karena itu sudah lakasi bulik. Kenapa lakasi bulik? Lihatin yang di rumah, bagus yang di rumah sekalinya. Kenapa jadi bagus? Halal. Halal. Biar pian pandang seharian yang di rumah Anda halal. Memandang lawan syahwat bang halal. Aman melihat yang di luar, rambut abang hijau pulang, masya Allah. Dengan syahwat, masya Allah. Nah, itu diharamkan. Jadi kalau mulai seperti itu sudah mulai lakasi bulik aja dah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Nah, jangan memandang hina kepada sesama muslim. Ini sesama muslim. Jangan memandang hina kepada makhluk Allah. Ya, makhluk Allah. Baik itu berupa manusia ataupun berupa binatang atau berupa tanam-tanaman dan lain sebagainya. Jangan memandang seperti itu. Kenapa? Karena sama kita menghinakan daripada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin fisiknya ada yang kurang lah, ya fisiknya ada yang kurang, misalkan lah, lalu memandang dengan hina kepada dia, maka yang demikian itu dilarang dalam agama kita. Mungkin dalam pekerjaannya tidak sebagaimana pekerjaan yang kita dapatkan, lalu memandang rendah kepada pekerjaannya. Nah, baik di rumah tangga kita ataupun di tempat kerja kita, jangan sampai lah, jangan sampai boleh jadi kebersihan, kemudian kerapian dan kemudahan yang kita dapatkan itu karena mereka yang melakukannya dengan pekerjaannya itu. Nah, boleh jadi seperti itu. Tertolong kita dengan apa yang dikerjakannya. Kalau dalam rumah tangga, ya dalam rumah tangga ada yang membantu, maka yang membantu itu boleh jadi menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi jangan sampai memandang yang rendah atau hina kepada sesama muslim. Kita rajin misalkan ke masjid lah, rajin ke masjid. Ada jiran tetangga kita kah atau ada orang lain kah yang jarang-jarang ke masjid? Jangan kita menyatakan hal-hal yang kada baik, yang kada pantas. Ya, kita khawatir kita yang rajin ke masjid misalkan ada terbetik dalam diri kita umak lah kada mau ke masjid nih, padahal wajib bagi laki-laki ke masjid. Nah, hal yang demikian itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, tidak dibenarkan dalam agama kita. Ada terbesit dalam diri kita hal yang demikian, maka sama halnya kita merendahkan, memadahkan kada rajin ke masjid. Kita rajin bang ke masjid nih. Hati-hati. Boleh jadi dengan yang demikian itu amal kita habis. Amal kita habis. Kenapa? Karena sebab kita terbesit dalam diri kita untuk mengatakan hal yang kurang pantas kepada sesama muslim tadi dengan hal masalah ibadah. Nah, itu yang ketiga, masalah mata gitu deh. Dan yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Nah, segala aib. Jadi mata ini jangan digunakan untuk melihat kekurangan orang lain, tapi lihatlah kekurangan pada diri kita sendiri. Mata nih, nah
hikmah daripada Allah memberikan kedua belah mata kita. Kata Habib Umar bin Hafiz, beliau mengatakan bahwa satu belahnya untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain, dan satu belah yang satunya adalah untuk melihat kekurangan-kekurangan daripada diri kita sendiri. Jadi yang dipandang kepada orang lain itu adalah kebaikan-kebaikannya. Nah, kebaikan-kebaikannya. Jangan memandang kekurangan-kekurangannya. Boleh jadi kita sendiri banyak sekali kekurangan-kekurangan. Namun untuk menutupi kekurangan diri kita, terkadang kita ini menyampaikan kekurangan-kekurangan orang lain. Padahal diri kita ini banyak benar kurangnya, banyak benar kurangnya. Tetapi untuk menutupi itu lalu menyampaikan kekurangan-kekurangan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tutuplah keaiban saudaramu sesama muslim, maka Allah akan menutupi segala keaiban pada dirimu. Nah, itu terjemahannya adalah ustur uyubal muslimin, tutupilah keaiban daripada orang-orang muslim, maka dengan kita berdoa minta ditutupi keaiban orang muslim, kesalahan kehilapan orang muslim, Allah akan menutupi daripada keaiban dan kesalahan diri kita. Nah, makanya terkadang ketika belajaran seperti ini atau belajaran di sekolahan, lalu guru itu melajari doa berkaitan tentang menutup aib daripada guru-guru kita. Wastur uyuba muallimina anna, ya Allah tutupi akan keaiban orang yang memberikan ilmu kepada kami, guru-guru yang memberikan ilmu kepada kami, tutupi akan keaiban. Nah, keaiban mereka. Dengan doa itu sebenarnya kembali pada diri kita. Nah, ketika kita berdoa kebaikan, maka doa kebaikan itu kembali pada diri kita. Ya Allah tutupilah keaiban orang-orang muslim. Nah, itu doa itu kembali kepada diri kita, maka Allah akan menutupi daripada keaiban-keaiban diri kita. Mudahan Allah menjaga kita daripada hal-hal yang kurang baik, menjaga kita daripada hal-hal yang yang tidak pantas yang kita lihat dan tidak baik kita lihat, sehingganya tertutup daripada hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, ini kita lanjutkan yang anggota badan yang kedua adalah talinga. Adapun talinga itu, maka yaitu dijadikan akan dia bagimu supaya mendengar akan kalamullah, yaitu Al-Quran, dan mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendengarkan hikmah-hikmah aulia Allah, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala dan takut kepadanya, dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Nah, ini tentang anggota badan kita yang zahir. Yang kedua adalah talinga. Mendengar kalamullah. Makanya terkadang orang yang
apa namanya itu dimasukinya orang sebalah, lalu diperdengarkan dengan kalamullah, dengan kalamullah dibacakan. Bahasa waihin itu diru'yah kah? Nah, diru'yah adalah diru'yah dah. Diperdengarkan kalamullah. Mendengar orang baca Quran teriak-teriak ya. Nah, kurang senang ya, kurang senang. Kenapa? Nah, karena di dirinya ada yang bersemayam yang lain, sehingga mendengar itu lalu tidak suka ya, tidak suka mendengar kalamullah atau Al-Quran. Kalau ada yang demikian, nah cepat saja sudah dibacakan Al-Quran pada dirinya itu, dibaraki yang demikian. Dan mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar pembacaan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya, sama halnya kita hadir di situ di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan daripada kalamullah, firman Allah Al-Quran, dan menyampaikan nasihat-nasihat agama yang berupa perkataan Nabi itu adalah hadis ya, hadis Nabi. Nah, sama duduk kita di majelis Nabi gitu tak? Nah, sama duduk tak di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jauh masanya kita, tapi ketika diperdengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama halnya kita mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik daripada perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi, itu kan hadis dah. Nah, hadis. Atau daripada ketetapan Nabi, diamnya Nabi itu kan ketetapan. Nah, ada sahabat menyampaikan seperti ini, Nabi berdiam, artinya Nabi menyetujui apa yang disampaikan oleh sahabat. Nah, menyetujui apa yang disampaikan oleh sahabat. Seperti halnya dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan apa yang menjadi kita mengucapkan kalimat ketika selesai ruku, yaitu i'tidal adalah i'tidal. Rabbana lakal hamdu, kita mengucapkan adalah Rabbana lakal hamdu. Nah, di kitab I'anah tadi dijelaskan apa sebabnya sampai kita mengucapkan kalimat Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du. Nah, itu sababnya adalah satu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau terlambat untuk ikut melaksanakan sholat. Pas pada waktu itu ruku nih. Lalu sahabat Abu Bakar yang sudah dapat ilmunya, manakala orang sholat berjamaah dan ruku, dalam keadaan ruku, kita mendapati ruku tersebut, maka terhitung kita juga ikut dalam berjamaah. Kada masbuk ruku nih. Nah,
Lalu sahabat Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kepada ruku tadi umpat langsung sidin ruku. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku langsung sidin sempat. Nah, ketika masuk ke masjid itu beliau mengucapkan alhamdulillah, didengar oleh malaikat. Nah, didengar oleh malaikat. Lalu disunahkan kita ketika bangun dari ruku mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Wah, kalau bahasanya di anah itu Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan alhamdulillah sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi, lalu disunahkan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagi Engkau lah puji-pujian. Nah, itu riwayatnya kita membaca kalimat Rabbana lakal hamdu. Nah, ada di kitab I'anah tadi dijelaskan. Nah, ada sahabat yang lain lagi, tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada juga sahabat yang lain ada sahabat yang lain mengucapkan itu, tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us sama tadi, ada juga di riwayat yang lain Nah, itu nyamannya belajar hadis belajar hadis itu nyamannya. Jadi hadis itu kadang melulu dari Nabi, tetapi bisa jadi dari sahabat, tetapi disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kan imam kan baca ketika bangun dari ruku, kadang membaca Rabbana lakal hamdu, tetapi baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh aja, boleh saja itu. Nah, itu belajar masalah hadis tadi. Jadi sama kita mendengar apa yang disampaikan Nabi, sama kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, sama kita mendengar apa yang menjadi takrirur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar akan hikmah aulia Allah Ta'ala. Nah, jadi kalam-kalam aulia Allah Ta'ala itu merupakan dorongan bagi kita, motivasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Kita ini terkadang mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh anak kecil. Anak kecil Padahal apa yang diucapkan oleh anak kecil itu boleh jadi benar apa yang dikatakannya. Benar apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan oleh seorang budak pada zamannya itu juga boleh jadi benar apa yang dikatakannya. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan unjur ma qala wala tanjur man qala. Lihat apa yang diucapkannya, kata Sayyidina Umar, dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau perkataannya itu baik, ayo ikuti. Ayo ikuti. Iman dari siapa aja, hatta sampai anak kecil, sebagaimana yang diingatkan oleh anak kecil kepada imam madhab yang pertama, yaitu Imam Hanafi. Ketika itu Imam Hanafi berjalan dan berpapasan dengan anak kecil. Lalu Imam Hanafi mengatakan, hati-hati dengan terompahmu wahai anak kecil. Kemudian apa yang dikatakan oleh anak kecil tadi? Kata dia, terompahku ini mungkin akan mencelakakanku di dunia, tetapi
Nih, apa nang batu baputar di kapal eta pangarnya? Nang di kapal teh Pak, balilit di kapal teh. Surban nang dililit teh pangarnya. Apa tangarnya? Nang surban balilit di kapal teh pangarnya. Apa? Bebolang yang telah, bebolang yang telah. Bahasa Indonesianya apa? Bebolang enggak? Oh, yang bebolang itu apa? Nah, hati-hati wahai imam akan bolangmu. Nah, di riwayat yang lain hati-hati dengan surbanmu katanya. Boleh jadi itu akan menjerumuskanmu tidak hanya di dunia tetapi di akhirat nanti. Anak kecil itu mengucap tuh, mengucapkan kepada siapa? Seorang imam madhab, ya. Tabi'in, termasuk tabi'in. Ayo, luar biasa tuh, berani mengatakan seperti itu. Padahal tegurannya kan bagus, imam tadi kan bagus. Kalau terjatuh dengan terompah yang dipakai. Nah, tapi apa jawaban dia? Hati-hati, hati-hati. Masya Allah, dengan yang demikian menjadi Imam Hanafi mawas diri, beliau introspeksi diri dengan apa yang disampaikan oleh anak kecil tadi. Nah, itu adalah kalam kada, terkadang merupakan kalam hikmah yang disampaikan oleh para ulama, dan itu diingatkan terus, ya, diingatkan terus oleh para ulama-ulama ahli hikmah kita. Yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah. Jadi para aulia Allah, para ulama itu menyampaikan agar supaya kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal dengan apa yang menjadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal Allah dan takut kepadanya, dan yang menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Nah, ini yang perlu kita dengarakan, sehingga kita disuruh untuk berkawan itu yang kawa membawa kita kepada kebaikan. Kalau tidak mendapatkan kawan yang bisa membawa kita kepada kebaikan, kawan yang biasa saja, sekedar kita berteman saja, sesudahnya apa? Nah, sesudahnya kata para ulama, nah kita kalau bisa luzumul buyut, kata Imam Al-Ghazali, berdiam di rumah aja, berdiam di rumah. Habis bulik bagawi, karena pertemuan kawan yang bisa membawa kepada kebaikan, di rumah aja berdiam. Nah, di rumah sampai waktunya sembahyang, itu aja lagi. Di akhir zaman ini kayak itu, supaya kita kada tak umpat hal-hal yang negatif, kita tak umpat hal-hal yang kada baik. Nah, kada tak umpat yang kada baik. Itu pesan para ulama itu seperti luzumul buyut, bulik bagawi, udah di rumah aja, kalau saya banyak yang lain lagi, sampai waktunya sembahyang ke masjid tulakan. Kalau kada di masjid, berjamaah di rumah, itu aja. Nyaman pian, nyaman kayak itu, mengurangi daripada dosa-dosa kita. Karena kalau kita berteman ini terkadang awalnya baik, sesudahnya itu lalu macam-macam. Ada hal-hal yang kada baik disampaikan. Nah, ini yang jangan sampai. Jadi telinga kita pergunakan untuk mengenal kepada para ulama yang menyampaikan akan negeri akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu dari 5 perkara. Nah, insya Allah yang 5 perkara ini dalam memelihara telinga kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal ya aziz ya muta'al ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa ahla baitina wa jiranina ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Ulun mohon ampun dan maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang pantas, ada yang kurang baik. Akhirnya ulun ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.